Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia, mereka akan mengatakan, apa yang menyebabkan mereka orang-orang Islam itu berpaling dari kiblat yang selama ini mereka menghadap kepadanya kiblat itu? Jawab olehmu, milik Allah timur dan barat. Ia tunjuki siapa yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Perhatikan tafsirnya. Sayaqulu juhalu du'afa'ul uquli minal yahudi wal musyrikin wa munafiqin. Orang-orang bodoh yang mereka itu kurang akal akan berkomentar begini. Mereka itu dari kalangan Yahudi, orang-orang pagan yang menduakan Tuhan, dan orang-orang munafik. Ya, mereka akan mengatakan begini. Ma sababu tahawulihim wa insirafihim an qiblati baitil maqdis allati kanu yastaqbilunaha fi salatihim. Apa penyebab mereka berpaling dari kiblat mereka selama ini, yaitu Baitul Maqdis, yang selama ini mereka menghadap kepada Baitul Maqdis itu dalam sembahyang mereka? Apa yang membuat mereka berpaling? Jawab kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, milik Allah segala arah, timurnya dan baratnya. Maka lahu, otoritas Allah, hak Allah, memerintahkan menghadap ke arah mana saja sya'a yang Allah kehendaki. Allah tunjuki siapapun yang ingin ia tunjuki dari sekian banyak hambanya kepada jalan yang lurus dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka pemindahan, pemalingan, perubahan kiblat ke Ka'bah itu juga adalah hidayah, petunjuk Allah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Bara'. Bara' mengatakan, ketika Rasulullah Muhammad SAW sampai ke Madinah, beliau sembahyang menghadap Baitul Maqdis sitata asyara syahran, sabata asyara syahran, 16 atau 17 bulan. Dan Rasulullah Muhammad SAW suka menghadap ke Ka'bah. Itu Rasulullah suka. Kemudian Allah menurunkan perintah. Itulah surah Al-Baqarah ayat 144. Itu nanti ya. Itu qad nara taqalluba wajhika. Ini dia 144. Kemudian kami lihat tengadah wajahmu. Atas perintah itu orang-orang yang sufaha, yang kurang akal, itulah orang-orang, dan mereka itulah orang-orang Yahudi. Mereka berkomentar, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang selama ini mereka menghadap kepadanya? Allah menjawab, qul, sampaikan kepada mereka, milik Allah timur dan barat. Jadi persoalan menghadap kiblat itu adalah perintah Allah semata-mata. Kita lanjutkan ke ayat 143. Dan demikianlah kami jadikan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat yang wasaton, umat yang moderat. Apa yang dimaksud dengan wasaton, moderat itu nanti akan kita lihat tafsirnya. Supaya kalian menjadi saksi terhadap seluruh manusia, dan supaya Rasul menjadi saksi kepada kalian. Tidaklah kami jadikan kiblat
yang kalian selama ini mengarah menghadap kepadanya, kecuali hikmahnya kami nyatakan siapa yang mematuhi Rasul dan siapa pula yang membelot. Mimman yanqalibu ala kibaihi. Jadi siapa yang mengikut Rasul berbanding dari orang-orang yang mereka itu memaling ala aqibahi, di atas kedua tumitnya, berpaling di atas kedua tumitnya. Ini mudahnya bagi kita membelot. Wa in kana lakibiratan, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya persoalan kiblat itu terasa sangat berat kecuali terhadap orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat lembut, sangat penyayang. Kita lihat apa tafsirnya. Sebagaimana telah kami tunjukkan kepada agama Islam dan kepada kiblat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kami jadikan pula kalian sebagai umat pilihan, adil dan moderat. Jadi moderat, wasaton itu pilihan dan adil. Adil itulah dia ya, supaya kalian menjadi saksi pada hari kiamat nanti terhadap seluruh manusia bahwa para nabi mereka yang sebelum Nabi Muhammad SAW, qad ballaghuhum risalat Allah. Mereka para nabi telah menyampaikan kepada seluruh manusia risalah, ajaran dari Allah. Wa yakuna rasulu Muhammad SAW syahidan. Sementara Rasul Muhammad SAW menjadi saksi. Yashhadu alaikum bitablighi lakum wa bil wasatiyati. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi terhadap kalian terkait penyampaian risalah itu kepada kalian dan terkait dengan moderasi itu. Yang substansi moderasi itu adalah keadilan. Adul itu ya. Wa ma ja'alna qiblata baitil maqdis lati kunta tusalli bittijahiha illam tihanan. Tidaklah kami menjadikan kiblat, yaitu Baitul Maqdis itu yang kalian sembahyang, yang engkau sembahyang menghadapnya itu, kecuali sebagai imtihanan, ujian. Lina'lama ilma dhuhurin, yang hikmahnya kami menampakkan, walituhaqqiqa, dan pemalingan itu juga, kiblat itu juga menjadi tuhaqqiqa, pembuktian, pemastian fi'lail mu'mini wal murtaddi an dinihi wal munafiqi. Perbuatan mukmin dan orang murtad dari agamanya dan orang-orang munafik. Jadi dengan pemalingan kiblat itu menjadi nyata, Allah nyatakan. Dan kiblat itu berfungsi untuk memastikan perbuatan, mana perbuatan orang mukmin, mana perbuatan orang murtad, mana perbuatan orang munafik. Jadi itu semacam penyaring, filter terhadap iman. Wa in kanat hadisatu tahwilil qiblati sa'batan syaqqatan. Sungguhnya peristiwa pemalingan kiblat itu berat sekali di dalam rasa iman. Yas'abul imanu biha. Berat iman terhadap itu. Illa 'alal ladzina hadahumullahu lil haqqi. Kecuali terhadap orang-orang yang mereka Allah tunjuki terhadap kebenaran. Maka itu terasa ringan. Ya. Lantas bagaimana terhadap orang-orang Islam yang selama ini menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian arah kiblat dipindah ke Ka'bah dan mereka meninggal? Macam mana mereka itu? Yang belum sempat menghadap Ka'bah, mereka sudah meninggal. Wa ma kana liyudhi'a salatakum ila Baitul Maqdis. Allah tidak menyia-nyiakan sembahyang kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis itu, bal yataqabbaluha minkum. Bahkan Allah menerimanya. Bal yataqabbalaha minkum. Bahkan Allah menerimanya. Ini yataqabbal kepada yudhi'a.
Ya, itu atuf ke situ. Innallaha katsiru ra'fati. Sesungguhnya Allah sangat lembut. Asyaddur rahmah, sangat sayang biibadi terhadap manusia. Katsiru rahmati bihim, sangat sayang. Nah, ayat ini turun terkait orang di antaranya terkait orang-orang yang mereka orang Islam yang selama ini sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Nah, itu disebut di dalam kitab Imam Bukhari Muslim dari Barra. Matal qiblati qabla an tuhawwala rijal. Telah meninggal sejumlah sahabat terkait kiblat ini sebelum dialihkan. Falam nadri mana naqulu fihim. Kata sahabat pula, kami tak tahu apa yang harus kami yakini terkait dengan mereka. Turunlah ayat ini. Wa ma kan liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman tafsirannya adalah salat. Salat itu adalah bukti iman. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya Allah tidak menyia-nyiakan sembahyang kalian, salat kalian yang selama ini menghadap Baitul Maqdis. Karena kalian salat ke arah Baitul Maqdis itu juga mengikut perintah Allah. Kemudian kalian meninggal. Setelah meninggal barulah dipindahkan, dialihkan, diubah kiblat ke Ka'bah. Maka kalian yang selama ini menghadap Baitul Maqdis tidak ada persoalan. Kita lihat ayat 144. Sesungguhnya telah kami lihat, qad nara, sesungguhnya kami melihat tengadah wajahmu ke langit. Sesungguhnya akan kami palingkan engkau sembahyang itu menghadap kiblat yang engkau sukai akan kiblat itu. Ya, sehingga menjadi nyaman. Tardha bisa diartikan nyaman. Kemudian sesungguhnya kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau nyaman. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diberi kitab tahu orang itu bahwasanya menghadap ke Masjidil Haram, tentu maksudnya adalah Ka'bah, itu adalah perintah yang betul dari Tuhan mereka. Dan tidaklah Allah lalai terhadap seluruh perbuatan mereka. Tafsirnya Surah Haba sebutkan, qad ra'ayna, sungguh kami telah melihat, wahai Nabi Muhammad SAW, tatallu'aka ila jihati sama'i, tengadahmu ke arah langit, tardida basarika wa raf'ahu, bulak-balik pandanganmu ke langit, engkau angkatkan pandanganmu ke langit. Hal keadaan kau melakukan itu karena mengharapkan nuzulal amri, turunnya perintah Allah untuk pemalingan kiblat ke arah Ka'bah. Falanuwajjihannaka, demi sesungguhnya akan kami hadapkan engkau ke arah Ka'bah yang tuhibbuha wa tatashawwaqu ilaiha, yang itu kau sukai, yang itu kau rindukan, sehingga Nabi merasa nyaman. Karena itu fatawajjah fi sholatika, hadapkanlah dirimu dalam sembahyangmu nahwal Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, menghadaplah ke Ka'bah. Ka'bah itu di Masjidil Haram, jadi bukan menghadap Masjidil Haram, kok juga menghadap Ka'bah. Ada disebut Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah. Itu sama saja, ya. Dan sesungguhnya ahli kitab, mereka tahu bahwa kalian menghadap ke Ka'bah itu adalah benar perintah Allah yang diwajibkan Allah kepada seluruh manusia. Dan perintah itu ada di kitab mereka. Bahwa Nabi al-mubasyara bihi, yang diberitakan sebagai berita gembira di dalam kitab mereka, yusalli, sembahyang ke arah kiblat nenek moyangnya,
nenek moyang Nabi itu, yaitulah Nabi Allah Ibrahim. Itu disebutkan dalam kitab mereka. Annan nabiyal mubasyar bihi yusalli ila qiblati abihi Ibrahim. Bahwa Nabi yang menjadi kabar gembira yang disebut dalam kitab mereka, sembah yang menghadap kiblat nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Wa Allah bighaflin an a'malihim. Allah tidak lalai terhadap perbuatan mereka. Yang perbuatan itu apa? Bi'isarati syubhati. Membangkitkan kesamaran, keraguan, wa tarwijil fitani, dan menyebarluaskan fitnah. Wa sayujazihim ala dzalik. Allah akan membalas mereka terhadap tindakan mereka itu. Nah, seterusnya kata Allah Ta'ala, padahal mereka sudah tahu itu, bahwa itu perintah Allah. Dan demi jika engkau datangkan kepada ahli kitab setiap keterangan, mereka tetap tidak mau ikut kiblatmu. Dan ingat, tidaklah engkau pula mengikut kiblat mereka. Bahkan, tidaklah sebahagian mereka mengikut kiblat sebahagian. Ingat, dan demi jika kau ikut kemauan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya engkau idzan, jika begitu, laminal zalimin, termasuk orang-orang zalim. Ini tafsirnya. Walin aitaita, dan demi jika engkau datangkan wahai Nabi Muhammad SAW kepada ahli kitab bikulli hujjatin wa burhanin, seluruh alasan dan keterangan. Jadi ayat atau ayah hujat, ya, setiap alasan dan keterangan terkait pemalingan kiblat itu adalah betul perintah Allah. Kau datangkan keterangan bagaimanapun, ma tabi'ul kiblataka, mereka tak mau ikut itu kiblatmu. Mengapa? Kufran adat, karena kafir dan keras kepala. Ingat, wala tatabi anta kiblatahum, jangan pula kau ikut kiblat mereka. Wa kullu fariqin yattabi'u qiblatahu, setiap komunitas ikut kiblatnya masing-masing. Orang Yahudi menghadap Baitul Maqdis, orang Nasrani menghadap matahari terbit, tempat matahari terbit, matla'i syamsi, tempat matahari terbit. Kalian pula menghadap ke Ka'bah. Jika engkau mengikuti kemauan mereka, menyetujui kemauan mereka, menghadap ke kiblat mereka, yang mereka mengajakmu kepada kiblat itu, padahal setelah pengetahuan datang kepadamu melalui wahyu bahwa tindakan itu adalah keliru, maka kalau kau ikut juga, takun minal zalimina li anfusihim, kau termasuk orang-orang zalim yang mereka itu menzalimi li anfusihim, diri mereka. Jadi siapapun, jadi kalau kau ikut kemauan mereka, kau masuk dalam kelompok orang-orang zalim. Yang mereka itu li anfusihim, menzalimi diri mereka itu sendiri. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah Ta'ala. Tegur Allah Ta'ala. Sebelum kejadian Allah sudah ingatkan. Allah sudah tegur. Jangan ikut. Ikut apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akan datang ayat 146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.